Di sana, Yushi sangat terkejut akan kedatangannya. Kinli sesaat mengatakan kalau saat ini ia sedang mengikuti ujian penerimaan murid di sekte senjata. Apabila semuanya telah ia lewati dan berhasil menjadi murid di sana, ia berjanji akan menikahi Yushi nantinya. Yushi tentu saja sangat senang dan selalu menunggu kedatangan Kinli. Di lain tempat, kini ada 4 orang yang berhasil lolos dalam ujian level kedua dan akan melanjutkan ujian tahap level ketiga. Di luar, Kinli kembali berteleportasi kembali ke tempat ujian, dan di sini ia memiliki kekuatan teleportasi berkat bermeditasi di puncak gunung es kemarin. Dan satu persatu, 5 elemen kekuatannya mulai kembali. Ia pun masuk ke dalam dan menjadi murid terakhir yang berhasil lolos ujian. Tak lama kemudian, Si juga datang ke sana. Ternyata saat ini, ia menjadi panitia di dalam ujian tersebut. Hal itu membuat Soyang merasa terkejut. Terlihat, Si mengajak Kinli ke suatu tempat karena ia mengetahui kalau orang di balik topeng tersebut adalah Kinli. Kinli sesaat juga merasa heran kenapa Si berada di sana, karena yang ia tahu kalau dia merupakan salah satu dewi. Si mengatakan saat ini ia hendak melepaskan statusnya menjadi dewi, dan ia ingin hidup layaknya wanita biasa yang bisa mencintai seorang pria yang saat ini ia sukai, yang tak lain adalah Soyang. Di sana mereka berdua pun sepakat untuk menyembunyikan identitas asli mereka masing-masing. Di lain tempat, Soyang dibawa oleh para murid baru di suatu tempat. Ternyata ia saat ini sedang dijebak karena beberapa orang di sana tidak menyukainya, terutama murid lama di sekte senjata. Karena saat dulu ayah Soyang memperlakukan mereka seperti seorang binatang. Mereka pun melampiaskannya kepada Soyang dan pertarungan pun tak dapat terelakkan. Yuan mencoba untuk membantu Soyang, namun ia justru ikut diserang oleh mereka. Ia pun pergi dari sana untuk meminta bala bantuan, dan seketika ia pun menghilang. Di luar, Kinli tak sengaja bertemu dengan ular hijau yang memanggilnya, dan ternyata ular itu jelmaan dari Yuan. Mengetahui kalau Soyang dalam bahaya, Kinli pun dengan cepat masuk ke dalam untuk membantu. Di saat Kinli hendak membantu, Lian dan Si langsung datang ke sana. Alhasil para murid yang sedang menyiksa Soyang menjadi ketakutan. Atas perintah dari Lian, mereka semua pun dihukum dan akan dicabut kekuatannya. Tak lama kemudian, Master Muhai datang ke sana. Ternyata ia tahu kalau Xin Bing adalah Kinli yang sedang menyamar, dan ia akan merahasiakan identitas asli Kinli selama berada di sekte senjata. Di sana, sang master meminta mereka berdua untuk tidak melakukan keributan di sekte senjata. Setelah itu, Soyang menghampiri Si dan bertanya kenapa Si berada di sekte senjata. Si menjawab kalau ia bisa datang kemana saja yang ia sukai, dan saat ini ia melakukan semuanya ini karena ia ingin memastikan keselamatan Soyang. Ia pun mengakui isi hatinya kepadanya, dan sampai kapanpun ia akan membuat Soyang menyukainya.
Di lain sisi, Yushi yang sedang bermeditasi tak sengaja bermimpi kalau ia melihat Qinli yang sedang dibelenggu oleh sebuah kepulan asap dan dikelilingi oleh beberapa wanita. Setelah itu, ia melihat Qinli hendak dibunuh oleh seseorang. Singkat cerita, semua murid saat ini dikumpulkan dan mereka semua akan melakukan sebuah pelatihan di dunia misteri. Kecuali Soyang yang tidak ikut dalam pelatihan tersebut karena dirinya akan dilatih oleh Master Muhai menjadi prajurit tombak darah yang nantinya bertugas untuk melindungi sekte senjata. Setelah itu, Soyang dibawa oleh Master Muhai bertemu dengan istrinya yang bernama Rong. Sesaat, Soyang merasa terkejut karena melihat istri Master Muhai yang merupakan pemimpin prajurit tombak darah. Di sana Soyang sangat mengaguminya. Tak lama kemudian, salah satu murid datang ke sana dan mengatakan kalau Ting Yu hendak menemui Master Muhai. Lalu mereka berdua pun bertemu dan Qinli juga datang ke sana. Ting Yu seperti mengenal seseorang di balik topeng tersebut. Master Muhai dengan cepat mengatakan kalau pria tersebut bernama Xin Bing. Ting Yu yang curiga hanya berpura-pura percaya saja. Maksud kedatangan Ting Yu ternyata ia ingin ikut pergi ke dunia misteri bersama para murid nantinya. Singkatnya, semua murid datang ke sana. Tidak hanya mereka, ternyata beberapa sekte juga hendak mengikuti masuk ke dalam dunia misteri. Qinli sesaat mengatakan kenapa Ting Yu tidak langsung menangkapnya. Ting Yu menjawab kalau ia hanya menangkap Qinli, bukan Xin Bing. Dari kejauhan, Yushi dan Luli juga ikut serta. Akhirnya, Yushi dan Qinli kembali bertemu. Dan sesaat, Yushi melihat ada Yusin di sana. Qinli lalu menggelengkan kepalanya, memberikan isyarat kalau pria di sana bukanlah Yusin. Portal dunia misteri akhirnya terbuka, dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam. Saat berada di dalam, Yuan berkata kalau di sana terdapat hewan spiritual yang sangat berbahaya, dan meminta mereka semua untuk berhati-hati dalam melangkah. Ternyata dimensi itu juga didatangi oleh seorang pria yang merupakan anak pemimpin kota Tebing Es. Kedatangannya di sana hendak menangkap Qinli yang ia yakini berada di dalam. Dan semuanya itu perintah dari ayahnya sendiri yang waktu kemarin Qinli berhasil lolos dari tangkapannya. Kembali ke mereka. Saat sedang berjalan, tiba-tiba tanpa mereka semua sadari, mereka telah melewati sebuah portal yang seketika membawa mereka ke masa lalu. Qinli yang terbawa masa lalu saat berperang melawan sekte iblis dan diselamatkan oleh Ting Yu. Soyang dibawa ke masa lalunya dan melihat rencana jahat dari ayahnya yang hendak menjebak orang-orang suku Ling dan hendak dibunuh. Yushi yang melihat Qinli menggunakan jubah hitam dan ia pun berlari mengejarnya. Dan ternyata orang itu bukanlah Qinli, melainkan Luli. Sedangkan Yuan dan Lian bertemu di sebuah tempat dan saling mengutarakan isi hati mereka. Setelah itu, Qinli dan Yushi tiba-tiba berpindah tempat dan melihat orang-orang suku Ling yang diserang oleh sekte iblis. Tak lama kemudian, Ting Yu datang ke sana sambil menyebut nama Gong Muli kepada Qinli dan berteriak untuk tak usah dekat dengan Yushi. Melihat Yushi yang diserang oleh Ting Yu, Qinli dengan cepat membantunya. Alhasil, Ting Yu langsung pingsan di sana. Dari belakang, Soyang hendak membunuh Qinli. Untung saja Yushi menggagalkan niat busuknya. Qinli yang kesal lalu menyerangnya dengan kekuatan petirnya. Namun kekuatannya itu seketika membuat dimensi itu tiba-tiba menjadi runtuh. Dan tiba-tiba mereka telah berada di dunia misteri kembali.
Di sana, Yuan mengatakan kalau tadi mereka semua terkena halusinasi dan membuat mereka kembali ke masa lalu kelam mereka masing-masing yang dapat menunjukkan sisi terjahat mereka. Karena takut terkena ilusi itu lagi, mereka semua dengan cepat mengambil darah yang berada di dunia misteri itu yang berguna mengobati segala penyakit di seluruh dunia. Setelah mereka semua mengambilnya, mereka justru bertemu dengan Xiao, anak dari pemimpin kota tebing es yang hendak menangkap Qinli, dan pertarungan pun terjadi. Sesaat, Goyu ternyata menyamar menjadi prajurit di sana dengan menggunakan topeng. Ia pun membunuh Xiao hingga tewas. Yuxi yang melihat Goyu di sana hendak menangkapnya, namun Goyu seketika menghilang dari sana. Ternyata maksud Goyu membunuh Xiao karena Goyu hendak memfitnah Qinli sebagai pelaku yang telah membunuh Xiao. Singkatnya mereka pun kembali, dan saat ini Qinli atau dikenal sebagai Xin Bing telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Di sana Ting Yu membela Qinli dengan memberikan kesaksian kalau pelaku pembunuhan tersebut bukanlah Qinli. Lalu setelah itu, Qinli dan Yuxi menanyakan maksud dari Ting Yu yang tadi hendak membunuh Yuxi dan menyebut nama Qinli dengan sebutan Gong Muli. Di sana Ting Yu meminta maaf dan ia juga tidak tahu kenapa ia melakukan hal tersebut. Namun yang pastinya, ia tak memiliki dendam sama sekali kepada Yuxi. Qinli menanyakan siapa Gong Muli. Namun di sini, Ting Yu tidak berani menjawab dan memilih untuk diam. Lalu setelah itu, Qinli bertanya kepada Yuxi mengenai Goyu di balik topeng tadi. Yuxi mengatakan kalau saat ini Goyu telah dirasuki oleh jiwa iblis yang berada di cincin yang dipakainya, dan ia juga tidak tahu kenapa Goyu melakukan semuanya ini. Singkat cerita, di malam harinya, semua murid saat ini diajarkan oleh Si untuk menggambar sebuah kunci spiritual yang dimana kunci tersebut berguna untuk mengaktifkan beberapa pilar batu di sana, dan itu merupakan salah satu ujian untuk mereka. Barang siapa yang bisa mengaktifkan salah satu pilar batu, berarti mereka lulus ujian. Terlihat satu persatu dari mereka mulai mencoba membuat kunci untuk mengaktifkan pilar batu. Namun Yuan justru teringat di saat ia dekat dengan Lian. Di saat sedang asyik-asyiknya mengingat masa lalu, ia dihampiri oleh Qinli. Saat sedang berbicara, Qinli tak sengaja memegang salah satu pilar batu di sana, dan seketika tangannya mengeluarkan cahaya. Namun ia masih belum memperdulikan kejadian tersebut. Di lain tempat, ternyata Goyu telah bekerja untuk Siju. Dan Goyu telah resmi menjadi salah satu dari bayangan kegelapan untuk membangkitkan sekte iblis. Dan misi mereka saat ini akan menghancurkan apapun yang berusaha menghalangi jalan mereka. Jauh dari sana, terdapat beberapa sekte yang sedang beraliansi. Di sana, pemimpin kota tebing es merasa kesal karena Xiao, anaknya itu telah dibunuh oleh seseorang yang berada di sekte senjata. Oleh karena itu, ia meminta bantuan beberapa sekte di sana untuk menyerang sekte senjata yang telah membuat anaknya tewas. Di lain sisi, Soyang sedang berada di ujian untuk bisa menjadi pasukan tombak darah. Ia pun harus menahan rasa sakitnya berada di kolam tersebut. Sesaat ia diganggu oleh Si yang mencoba menggodanya agar Soyang gagal masuk ke dalam pasukan tombak darah. Di waktu bersamaan, Qinli tak sengaja bertemu dengan Goyu. Di sana Goyu mengakui kalau ia telah menjadi pengikut bayangan kegelapan dari sekte iblis.
Goyu juga berkata kalau ia akan menyingkirkan Qinli agar bisa mendapatkan Yuxi seutuhnya. Tidak hanya itu, Goyu mengatakan kalau ia kemarin sempat melecehkan Yuxi. Tentu saja semua perkataannya itu membuat Qinli menjadi sangat marah. Ia pun mengeluarkan petirnya dan langsung menyerang Goyu hingga terlempar. Goyu yang saat ini telah dirasuki kekuatan iblis berhasil menyerang Qinli, dan setelah itu ia pun menghilang menjadi sebuah bayangan. Singkatnya, saat berada di rumah, Qinli sangat marah dan penuh emosi. Namun emosinya itu diredakan oleh Yuxi yang mengaku jujur kalau ia hampir saja dilecehkan oleh Goyu saat itu. Yuxi berkata kalau Qinli ingin membalaskan dendamnya kepada Goyu, Qinli harus berlatih dan menjadi kuat terlebih dahulu di sekte senjata agar dendamnya bisa dibalaskan. Setelah itu mereka berdua pun berpelukan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Qinli di sana berusaha untuk mengaktifkan pilar batu dengan kekuatannya. Sesaat ia mengingat mimpinya yang menunjukkan beberapa gambar spiritual, dan seketika ia sedikit demi sedikit bisa mengingat masa lalunya dan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Semua gambar spiritual itu berhasil ia ingat, dan siapa sangka ia pun mampu mengaktifkan pilar batu di sana. Di dalam istana sekte senjata, terdapat seorang petinggi di sana yang merupakan ketua sekte senjata. Ia pun mendapati beberapa orang yang datang ke sana untuk menangkap Qinli, yang dituduh telah membunuh Xiao, anak pemimpin kota Tebing Es. Namun ketua sekte senjata menepis semua tuduhan tersebut karena mereka menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. Kembali ke Qinli, ternyata ia tidak hanya mengaktifkan satu pilar, tetapi beberapa pilar batu berhasil ia aktifkan dengan kekuatannya sendiri. Semua murid begitu terpukau melihatnya, dan mereka semua berbondong-bondong melihat Qinli melakukan hal tersebut. Yuan seketika masuk ke dalam istana dan melaporkan kepada ketua sekte senjata kalau Qinli berhasil mengaktifkan 7 pilar batu di luar. Mendengarkan hal tersebut, mereka pun bergegas pergi keluar tanpa memperdulikan pasukan yang datang ke sana yang hendak menangkap Qinli. Lagi-lagi mereka semua dikejutkan karena tidak hanya 7, tetapi 10 pilar batu yang berhasil Qinli aktifkan. Ketua sekte senjata mengatakan pemimpin sekte senjata terdahulu hanya berhasil mengaktifkan 10 pilar batu saja, dan ia sangat tak menyangka Qinli bisa menyamai pemimpin sekte senjata terdahulu, yang dimana berarti Qinli ini memiliki bakat dan kekuatan yang sangat luar biasa. Di saat Qinli hendak mengaktifkan pilar batu yang ke-11, sesaat pasukan yang hendak menangkap Qinli datang ke sana. Namun ketua sekte senjata memberikan perintah kepada pasukan tombak darah untuk menghentikan semua pasukan di sana dan melindungi Qinli.